if you are not paying for the product, then you are the product. Saya mau membahas tentang bagaimana data itu bisa menjadi berbahaya. Jadi when data becomes dangerous. Nah, ini menarik banget teman-teman. We kill people based on metadata. Jadi ini ada artikel menarik di New York Review di mana NSA atau National Security Agency-nya Amerika itu melakukan spionase ke warga negaranya Amerika atau warga negaranya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metadata? Bagaimana mereka tanda petik ya ini sebenarnya membunuh orang. Nah, ini sayang banget nggak terlalu jelas ya, tapi coba saya bacakan ya. Jadi di poin ini di artikel tadi itu bagaimana NSA itu bisa melihat dan mendapatkan gambaran secara rinci tentang minat dan kecenderungan seseorang itu sangat mudah banget dengan mendengarkan jutaan panggilan telepon. Jadi dengan metadata panggilan telepon itu benar-benar dapat kita ketahui segala sesuatu tentang kehidupan seseorang. Nah, kalau konteks metadata mungkin saya sebut ya, misalkan provider Telkom lewat Telkomsel, terus nanti ada Ooredoo-nya Indosat, terus nanti ada Tri dan sebagainya. Walaupun saat ini nanti di beberapa slide saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau disebut PDP, tapi bayangan teman-teman terkait dengan metadata, jika data itu disalahgunakan, apa yang terjadi? Nah, ini relevan terhadap apa yang saya utarakan di acara dengan Amikom juga dan RBTV. Sama, nanti saya akan mengulas kali ini juga bisa lebih dalam. Jadi intinya bagaimana metadata itu jika itu bocor atau jika itu disadap, itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena hal yang sangat pribadi terkait dengan panggilan telepon itu dapat diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, langsung terkait dengan hal tersebut, tahun ini itu Indonesia baru mengagendakan memasukkan UU PDP Perlindungan Data Pribadi ke prolegnasnya DPR. Nah, apa aja yang menjadi unsur-unsur tersebut? Nah, saya akan menjelaskan terkait apa sebenarnya latar belakang PDP itu, terus sebenarnya manfaatnya apa sih dengan hadirnya perlindungan data pribadi itu. Jadi ada 4 unsur penting tuh yang meliputi perlindungan data pribadi. Yang pertama itu pemilik data atau data owner. Jadi pengguna data atau data user harus mengupdate atau melengkapi datanya yang akurat. Kemudian data-data yang terkait dengan right to be forgotten. Nah, ini menarik. Nah, terkait dengan owner data seperti ini, right to be forgotten. Jadi apa ini? Kalau di bahasa Indonesia kan itu saya punya anekdot menarik ini soal right to be forgotten. Hak untuk dilupakan. Nah, ini kayak mantan aja ya. Hak untuk dilupakan. Jadi di PDP misalkan gini ya, Mbak Ovi di 2 tahun atau 3 tahun kemarin itu ternyata diberitakan yang enggak
terhadap media apapun itu. Nah, ketika dibuktikan di pengadilan ternyata berita tersebut tidak benar, nah Mbak Ovi itu bisa menuntut ke pengadilan untuk meminta haknya untuk dihapuskan pemberitaannya. Nah, itu salah satu poin di RUU PDP, Perlindungan Data Pribadi. Katakan gini aja lah, kita masih familiar deh sama videonya Ariel sama Luna. Nah, ternyata ketika, atau Gisel paling update kayak gitu kan. Nah, ternyata andaikan itu tidak benar, nah Gisel itu bisa menuntut untuk semua pemberitaannya itu untuk diklarifikasi, untuk dilupakan. Artinya dari pemerintah sendiri lewat nanti pengadilan itu berhak untuk memberikan pembersihan identitas pemberitaan yang tidak benar. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau misalkan ternyata banyak dari nanti misalkan pasal karet di UU ITE itu bermasalah atau disalahgunakan, ini menjadi semacam obat atau jamu sebagai penangkal ketika kita salah dipersalahkan atau istilahnya itu lebih mudahnya dikriminalisasi, yaitu dikriminalisasi di dunia digital kayak gitu. Lalu unsur kedua itu bagaimana agar pengguna menggunakan datanya secara full, nah sesuai dengan aturan yang legal. Tetapi ada prasyaratnya, yaitu datanya harus akurat, update, dan disampaikan sesuai waktu yang diperlukan. Misalkan kayak data KK tuh, kartu keluarga, atau data ketika kita menggunakan SIM card kartu kita kayak gitu. Lalu terkait dengan penjagaan hak pemilik data dalam aliran data. Jadi data bisa mengalir, yang harus dijaga semua hak-hak dan pemilik data pada saat data itu di flow atau ketika data-data itu mengalir ke pihak-pihak yang memang menjadi sungai menurutku. Bahasanya lebih mudahnya kayak gitu. Nah, konteksnya bahwa gini teman-teman, data kita kalau kita browsing aja, apakah itu browsing lewat Puffin, Google, Chrome, Mozilla Firefox, itu aliran datanya kan kita mengakses lewat sini tuh ya, di Jogja. Tapi kan aliran datanya bisa kemana-mana tuh, ke luar negeri. Nah, PDP itu mengatur tentang peralihan data tersebut. Nah, yang terakhir, unsur keempat itu adalah keamanan data. Sanksi agar agar data tidak digunakan secara bebas oleh orang yang tidak mengetahui dan sengaja untuk menyalahgunakannya. Nah, ada beberapa sanksi pidana dan sanksi denda. Meskipun ini belum belum fix ya teman-teman, tapi RUU atau draftnya nanti bisa teman-teman baca. Nah, nanti di sesi tanya jawab itu nanti saya bisa dan teman-teman juga bisa diskusi dengan kan tertarik dengan RUU PP. Nah, teman-teman kalau masih ingat atau ternyata teman-teman familiar dengan video ini menarik banget teman-teman. Ternyata sampai hari ini pun data COVID di pusat dan daerah tidak sinkron. Bayangin teman-teman, pengambil kebijakan policy maker gitu ya, pembuat kebijakan. Ketika ingin mengambil kebijakan terkait dengan pandemi dan skalanya memang sudah skala global, datanya aja tidak sinkron tuh. Datanya aja bermasalah. Apa yang terjadi? Sangat-sangat berbahaya.
korelasinya itu sangat-sangat kompleks. Artinya dari satu data aja, data yang katakanlah data pasien COVID itu salah, itu berdampak pada sektor apa? Sektor pendidikan, sektor sosial, sektor keamanan, sektor pangan. Kenapa bisa terjadi? Ya itu karena memang fundamental problemnya terkait dengan data itu nggak selesai, teman-teman. Ya, nanti silahkan kalau tertarik atau bahkan sudah melihat terkait dengan investigasi narasi ini, teman-teman akan bisa membayangkan bahwa dari inkonsisten data atau dirty data, data kosong, data tidak terintegrasi dengan bagus, itu benar-benar berbahaya. Artinya apa? Kalau dari saya misalkan satu sampling itu adalah ini bisa berbahaya ketika nanti penanganan COVID itu terkait dengan regulasi distribusi bantuan tuh, baik itu bantuan sosial, swasta maupun pemerintah. Kenapa? Ya karena ketika kita mau untuk melakukan bantuan sosial, datanya aja nggak jelas tuh. Artinya potensi untuk terjadinya korupsi itu gede banget, teman-teman. Gede banget. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, terkait dengan data yang tidak sinkron. Nah, saya mau cerita. Nah, kalau teman-teman, kalau misalkan teman-teman pakai mobile kayaknya bisa di zoom deh. Oh iya, bisa. Layarnya bisa di zoom di mobile phone teman-teman. Jadi bisa terlihat. Ya, bisa di zoom tuh. Ya. Jadi gini teman-teman. Saya mau menggarisbawahi bahwa dengan data yang tidak konsisten, tidak sinkron, ternyata di dunia polanya adalah bahwa biaya yang harus dikeluarkan, kalau ini data untuk perusahaan ya, itu 1.000 sampai 3.000 dolar. Artinya biayanya nggak murah, hanya untuk membersihkan data. Gitu. Ini yang harus teman-teman pahami. Dari masalah tersebut ya memang sebenarnya ada peluang ketika teman-teman melihat bahwa data itu menjadi satu komoditas untuk dijadikan peluang bisnis. Nah, saya mau cerita tentang flow ini teman-teman. Nah, dari problem yang fundamental tadi soal biaya datanya, saya menceritakan dan pengen memberitahu ke teman-teman soal informasi ini. Jadi data cleansing atau kita menyebutnya pembersihan data, itu problemnya seperti apa sih? Ya sifatnya kotor, dirty. Data yang kosong, data yang kotor, tidak konsisten, tidak terintegrasi. Kalau flow tahapannya untuk secara gambaran besar ya, ini nggak teknis banget. Itu sebenarnya gini teman-teman. Kita harus pisahkan tabel yang tidak berkaitan dengan pasien misalkan. Kalau konteksnya kan ini coba kita kontekskan pada COVID tadi. Lalu kita coba identifikasi masalah yang terdapat pada data rumah sakit itu. Apa aja sih masalahnya pada tabel-tabelnya. Terus ada beberapa metode untuk mengimplementasikan data cleansing yang bermasalah tadi. Nah, outputnya adalah data clean, data sudah bersih. Nah, contoh realnya, saya langsung ke contoh realnya ke teman-teman. Ini gambar duplikasi data pada tabel rawat jalan. Nah, teman-teman kalau nge-zoom, teman-teman zoom, itu di keterangan gambar 2 itu ya, itu memang ada bagian yang
datanya itu terduplikat sama kayak gitu. Bayangin kalau ini terjadi dan ya memang sudah terjadi duplikat data ini pada konteks pandemi COVID ini. Kalau 1-2 dari misalkan 1 juta data, mungkin itu tidak terlalu ngefek. Tapi kalau dari 1 juta ternyata duplikatnya itu bisa 3.000, 4.000, itu kan bahaya banget itu. Lalu tidak konsistensinya data. Jadi misalkan gini, untuk pengambilan asuransi BPJS atau asuransi swasta, ternyata datanya tidak konsisten. Nah, yang dirugikan siapa? Ya pasti pasien. Karena ternyata data dari database itu tidak konsisten. Bayangin ketika kita ternyata salah satu dari keluarga kita gitu ketika mengklaim ternyata datanya nggak konsisten di sana ya, di database. Itu kan bahaya banget. Lalu yang gambar 4 itu data kosong. Nah, mau nggak mau saya mau cerita ke teman-teman bahwa soal big data, soal data analitik, soal data science, kalau di hulunya data itu kosong, itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh teman-teman. Artinya sebenarnya kalau kita ibaratkan permainan sepak bola, strikernya itu sebenarnya apakah data engineer kah, data analis kah, data scientist kah, data entry kah? Banyak sekali ekosistem di big data itu tidak mengedukasi atau bahasa startupnya market adoption tentang data entry. Orang yang mengentry data, karena efeknya apa? Efeknya itu data bisa kosong teman-teman. Bayangin kondisi real lapangan konteks pandemi gini. Orang yang mengentry data itu sebenarnya siapa ya? Ketika setiap hari ada puluhan bahkan ratusan orang untuk di-entry datanya. Kalau hanya entry nama nggak ada masalah. Kalau entry datanya itu bisa 10-15 tabel, kolom lah kayak gitu. Ya pusing juga, artinya setiap hari bisa ribuan tuh. Baik data sifatnya numerik maupun non-numerik. Dan ini terjadi teman-teman. Makanya saya coba untuk melakukan semacam edukasi tanda petik bahwa data itu sangat berbahaya ketika data itu kosong, data itu tidak konsisten, data itu terduplikat. Nah, terakhir teman-teman untuk menjelaskan tentang materi tentang bagaimana betapa bahayanya data, ini saya ambil quote dari Social Dilemma. If you are not paying for the product, then you are the product. Artinya kalau teman-teman tidak membayar terhadap produk yang teman-teman pakai, ya teman-teman adalah produk itu. Mungkin itu dulu presentasi dari saya.